Iya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, la haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ada Ismul Azam, nama Allah yang sangat-sangat spesial di antara Asmaul Husna. Di antara asma-asma Allah yang mulia, ada beberapa Ismul Azam yang kalau kita berdoa dengan Ismul Azam ini, insya Allah doa kita jauh lebih diijabah. Di antaranya Ismul Azam itu Ya Arhamar Rahimin, dan ada juga Ya Hayyu ya Qayyum. Inilah yang kita bahas pada malam ini. Rasulullah SAW sering sekali memohon pertolongan Allah dengan asma Allah ini, Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala taqilni ilan nafsi torfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi Rasulullah yang sangat cerdas, yang ilmunya amat luas, yang kemampuannya luar biasa, tidak mau menghadapi hidup ini tanpa pertolongan Allah. Walaupun sekejap mata saja Rasulullah ingin ditolong oleh Allah. Makanya maaf, alangkah sombongnya kita menghadapi hidup ini tidak bersungguh-sungguh mengharap pertolongan Allah. Apa arti Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Di dalam ayat kursi sering kita dengar ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Dalam surat Ali Imran ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah selain Dia, yang mengurus, yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Istighfar juga Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ini asma Allah yang kalau dikaitkan dengan istighfar bisa habis itu dosa. Al-Hayyu, yaitu Allah yang maha hidup, yang berkumpul asma wa sifat Allah tentang hayya. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berkehendak, maha tahu isi hati, maha menentukan. Ini semua asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah tentang kemahasempurnaan hidup, kehidupan, mendengar, melihat, berkehendak, berilmu. Ini terangkum dalam Al-Hayyu. Jadi kalau kita menyebut Ya Sami, Ya Bashir, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, nah dengan menyebut Ya Hayyu itu terangkum asma-asma Allah wa sifat tentang Al-Hayya. Sedangkan Al-Qayyum itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang tidak memerlukan apapun dari siapapun untuk dirinya. Jadi Allah itu maha memiliki segalanya sehingga tidak perlu bantuan apapun untuk dirinya. Kalau saya untuk diri saya sendiri perlu banyak bantuan. Untuk dicukur perlu bantuan tukang cukur. Untuk punya ilmu perlu bantuan guru. Untuk makan perlu bantuan tukang masak yang memasak. Untuk berpakaian perlu bantuan yang jahit. Untuk diri sendiri saja kita begitu memerlukan banyak bantuan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan apapun dari siapapun. Dua, Al-Qayyum juga Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna di dalam kekuasaannya sehingga mengurus segala-gala yang ada ini, langit, bumi, beserta semua isinya, juga tidak perlu bantuan. Dalam menciptakan, kan khalaqna itu berarti nahnu, kami menciptakan, berarti Allah melibatkan makhluk, bukan Allah memerlukan makhluk, tapi Allah mau menciptakan kita lewat makhluk. Jelas hadirin? Malaikat itu bukan Allah memerlukan bantuan malaikat, tapi Allah mau saja ciptakan malaikat. Seperti kita ini, Allah ciptakan kita ya sesuka Allah. Kalau kita harus jadi, nanti Allah takdirkan calon kita sel sperma, satu sel ketemu dengan sel telur, itu cikal bakal kita ketemu itu, walaupun dua-duanya belum pernah ketemuan sebelumnya. We are the champion. Dari 200 juta sel sperma yang jadi ya cuman satu. Maka jangan disia-siakan ini. Allah yang menetapkan. Alhamdulillah kita jadi orang, tidak jadi kucing ya. Kalau jadi kucing kita lagi nyari sisa-sisa tulang ikan, agak kurang bonafit. Alhamdulillah kita tidak jadi nyamuk. Stres kita jadi nyamuk mungkin ya. Cari makan terancam, lagi makan terancam, selesai makan diburu. Masya Allah. Makanya kalau lihat nyamuk tuh
harus penuh rasa syukur, bukan kita yang jadi dia. Makanya kasihlah bangsa setetes. Allah tidak membutuhkan apapun dalam mencukupi rezeki semua makhluk ini. Ini pada makan hadirin? Makan terus? Jawab hadirin. Makan terus? Minum terus? Berpakaian? Berteduh? Tuh, beres ya. Nafas, kebagian nafas? Tuh, bagian. Itu kan menghembus ke sini karbon dioksida. Tapi gimana, saya nggak ngerti. Allah tetap memilihkan bagi saya itu oksigen. Ini saudara kan semua ngadep ke sini nih. Ini bisa 2000 yang hadir. Nah, apalagi ketawa gitu kan deras sekali. Ayo, tetap yang masuk oksigen. Ini Allah mengurus semua makhluknya tuh kebagian. Kebagian semuanya diurus. Mulai dari kuman kecil sampai ke paus. Paus itu, ikan paus itu 4 ton sehari makanannya. Beres tuh. Harusnya kan paus kurus-kurus. Dia nggak sekolah, segede itu dibuat, dirancang mulutnya. Hah? Allah kumpulkan ikan-ikan kecil, ngeriung. Coba kalau satu-satu bisa kram mulut. How? Setengah ton. How? Menariknya si makanan itu ngumpul karena dia makan dari pipisnya dan kotorannya paus. Jadi muter di sana. Jadi paus itu sebetulnya makan ikan kecil yang memakan kotoran paus. Jadi sesungguhnya paus itu makan ikan kecil yang diputar, beres oleh Allah. Oh, Masya Allah. Gajah coba segede gitu itu cukup ya rezekinya, tidak pakai sekolah, tidak kursus. Jerapah tidak minum vitamin T, tetap tinggi. Saya udah pull up, udah segala segini-gininya Allah yang menciptakan, diurus semuanya, diurus. Cadangan air, disiapkan air hujan. Kayak gini nih hujan. Hujan ini luar biasa. Allah turunkan hujan, cadangan air, cacing semua dapat makanannya. Pohon tumbuh, rindang, berbuah, padi keluar, kemudian rumput-rumput dimakan oleh ternak hamil mengeluarkan anaknya untuk kita makan, air susunya untuk diminum lewat hujan. Jadi melihat hujan tuh harusnya lihat Allah menurunkan hujan. Tidak boleh mata melihat hujan, hati tidak ke Allah tuh tidak. Wah hujan, pasti kurang zikir tuh. Apa yang salah dari hujan? Dia diturunkan oleh Allah. Jelas hadirin? Semuanya dikasih, ini dikasih. Dan lengkap lagi, kita tidak hanya dikasih hardware, tapi dikasih software. Sedih, dapat ini sedih semua. Coba kalau ada yang gak kebagian sedih, ketawa aja terus masalah. Ada gembira, ada sedih, ada rindu, ada cinta, ada jengkel yang kita nggak mengerti. Kok ada di sini ya? Dan di daerah mana lagi? Sakit hati saya. Yang mana Bu? Susah nyarinya. Nunjuk ke sini. Hadirin, ini ciptaan Allah, diurus. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang di langit dan di bumi minta ke Allah, perlu ke Allah, karena Allah yang punya segala. Dan setiap saat Allah dalam kesibukan yang tidak bingung seperti kita. Kita kan sibuk dikit riweuh. Allah menciptakan, menghidupkan, mencukupi setiap saat. Kita tuh setiap saat diurus oleh Allah hadirin.
karena kita enggak ngerti tentang ngurus diri sendiri. Diurus semua makhluk, tuh angin dihembuskan supaya seger ya, diurus, dikasih makanan, cadangan air, dan bukan hanya persediaan, dikumpulkan. Coba, sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, ada yang nyebut belum, berarti dia baru pertama kali pengajian ke sini. Kalau yang sudah tahu ilmunya udah makan pasti ya. Kumpulkan oleh Allah berasnya dari ladang mana, ditanam, tumbuh, diketam, tumbuk, masuk ke piring kita. Benar? Garamnya supaya enak dari laut mana, sayuran, telur, siapa yang hamil, siapa yang melahirkan, kita yang makan. Ikan, ibunya melahirkan, dibesarkan, dikunyah oleh kita, ngumpul dari mana-mana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Harusnya begitu. Gimana Allah mengurus kita supaya ada energi, minum dicukupi, karena 70% air tubuh ini, otak ini cairan. Kalau kurang air, ini kental hadirin, lemot ya. Kalau darah kental, nggak jalan oksigen di sini. Dicukupi air, udara. Saudara udah nyobain kurang udara? Coba ada kantong kresek ya, bungkus 3 menit aja, lihat seperti apa. Begitu hadirin. Tiap hari itu oleh Allah diberikan udara gratis. Kita nggak nyadar ini nikmat. Harusnya ini bagian dari Al-Qayyum, bagaimana Allah mengurus diri kita. Makanan ngumpul karena kita manusia, dikasih lidah berasa, oleh Allah dibuat sambal. Aduh, sambal itu kan makanan super mewah, segini Pak, tapi macam-macam. Coba Bu, saya belum tahu sambal tuh dibuat dari apa aja. Apa Bu? Cabai, gula merah, bawang. Sambil dipikirkan datangnya dari mana ya. Garam, tomat, apalagi lengkuas, terasi. Terasi rumit lagi Pak. Terasi dibuat dari apa? Udangnya dari laut mana, ramu. Jadi untuk sambal segini, sambal hijau itu atau sambal merah atau sambal tarasi itu, waduh, kerja banyak orang demi menjamu lidah kita. Pas dicoreng, tengenah euy. Bayangkan hadirin, kufur nikmat udah stakar kebek dikumpulin. Kurang ngeunah ya. Harusnya mah dilewekkan kepada orang. Jelas tidak ini tak ketawa teh. Harusnya kan lihat sambal aja sudah, ya Allah, Engkau kumpulkan dari mana-mana. Subhanallah, lada ya Allah. Masya Allah. Aduh, begitulah kisah orang-orang yang makrifat. Kalau makan tuh nikmatnya itu nikmat melihat pengurusan Allah kepada kita. Kan ada nikmat penciptaan, ada nikmat pengurusan. Kalau diciptakan nggak diurus sudah habis lagi kita Pak. Dan ini bukan tiap hari, bukan tiap jam, bukan tiap menit, tiap saat kita ini sel berbelah, ini diurus nih. Kita mah nggak tahu apa-apa. Makanya maaf. Adakah yang lepas dari kekuasaan Allah? Jawab hadirin. Adakah yang lepas dari kekuasaan Allah? Adakah orang pacaran yang tidak diketahui Allah? Yang mantap jawabannya Adakah yang kesini yang ngebonceng pacarnya yang tidak diketahui Allah? Udah nanti pulang
turunin ya. Loh, kenapa saudara ketawa? Atau minimal pakai triplek hijab ya. Allah tahu persis. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Jawab hadirin. Adakah maksiat yang tidak disaksikan Allah? Tidak mungkin, semuanya Allah tahu. Allah tahu apa yang dalam pikiran, Allah tahu lirikan mata, Allah tahu apa yang terucap dan niat di balik setiap ucapan. Allah tahu persis semua keperluan lahir batin kita. Yang belum nikah tuh ya, yang rei misalkan lihat lawan jenis tuh, tergantung misalkan apa dulu ya, dia lagi jalan-jalan ke pinggir sungai terus ada yang mandi nggak pakai apa-apa tapi tenang aja, apakah dia normal? Normal, karena yang mandinya kerbau hadirin. Jadi akhwat lihat ikhwan rei gitu, ikhwan lihat akhwat rei, itu teh karunia daripada les tinggal dipalingkan pandangan lari ke Allah. Duhai Allah, ya Rob tolong, kalau nggak kembali ke Allah ke siapa lagi? Siapa yang bisa meredak syahwat? Siapa yang bisa meredak nafsu selain penciptanya? Benar? Nah, dengan meyakini bahwa hardware, software kita ini ciptaan Allah, diurus oleh Allah, kembalikan kepada Dia. Ingin apapun harus ke Allah karena Dia pemiliknya. Ingin tenang ke siapa? Ya Allah dong yang ciptakan tenang. Ingin bahagia, ya cuman Allah pemilik bahagia. Mau apa juga pasti dalam genggaman Allah. Bukan hanya kita loh hadirin, tapi yang lain juga. Istri itu bagi lelaki ya, bagi suami, istri itu adalah ciptaan. Jawab hadirin. Istri ciptaan milik dalam genggaman tuh. Lelaki mah nggak bisa nyolehkan istrinya, paling berusaha jadi contoh yang baik, berusaha mendidik, melatih dengan benar dan mendoakan. Cuman bisa itu. Gimana ngebulak-balik hati? Tahu juga enggak hatinya di mana. Sama istri juga harusnya lihat suami itu ciptaan Allah, milik dalam genggaman. Nah, istri ingin suami soleh ya harus laporan kepada pemiliknya. Oh, saya mau dandan, enggak ngepek ya, enggak ngepek. Enak mah enak lah tetap ada. Tapi lapor ke Allah, pemilik pembulak-balik hati. Sama anak juga begitu. Makanya ikhwan yang mau menikah terus calon mertua enggak setuju, ya itu mah nasib ya. Dan lapor ke Allah, ya Rob, nggak usah gini-gini amat ya. Ya Allah, Engkau tahu, udah pasti Allah tahu ya. Engkau tanamkan di hati ini rasa suka kepada si dia. Please ya Allah, kalau dia memang calonku, atau diatur ya itu. Kalau memang tidak ada garisnya di sisimu, atau cabut aja. Ya Allah, capek-capek mikirin bukan jodoh. Tapi kalau memang takdirmu untukku, engkau tahu orang tuanya belum setuju padaku, atau dibalikan hatinya ya Allah, selain setuju juga apartemen atau apa. Jangan berlebihan doanya, biasa aja ya ampun. Mau dijaharkan, mau enggak dijaharkan, mau di hati, Allah udah tahu ya, karena yang nanam ini juga Allah. Harus kembalikan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya kita, tapi semuanya milik Allah. Angin, matahari, gunung, pohon, setiap kita lihat tuh udah lihat, oh ini ciptaan Allah, oh ini milik Allah, termasuk semuanya. Benyamin, Netanyahu, Israel, itu semuanya ciptaan Allah.
orang Amerika, orang Afrika, Asia, semuanya ciptaan Allah. Negara manapun milik Allah. Harus ke sana karena memang begitu. Oh, kenapa dong ada orang Yahudi itu? Satu, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Kasihan dong orang-orang Palestina. Menurut kita kasihan, tapi boleh jadi di sana pahalanya lebih besar daripada kita. Mereka lampu susah, akibatnya sibuk menghafal Quran, tidak nonton TV. Bukankah itu bagian dari karunia? Pesawat jet lewat, langsung zikir. Kita kan lihat, oh kapal, gitu hadirin. Jadi cara melihatnya harus lihat dengan, oh Allah punya rencana sendiri. Tentu kita harus bantu. Bagaimana dengan di Myanmar yang begitu? Kita doa kita pasti didengar oleh Allah, pasti, karena Allah Maha mendengar. Boleh jadi dengan doa begini ada yang mau berbuat keji oleh Allah, dirubah hatinya. Yang mau dicelakakan diselamatkan, karena tidak ada yang disia-siakan. Makanya walaupun sendirian kita, walaupun Myanmar jauh di sana, tetap keluar doa. Tidak ada yang tidak didengar. Benar? Nonton TV, Donald Trump, the President of United States, gaya sekali-kali hadirin. Oh, Mang Donald ini ciptaan Allah. Kalau udah waktunya jadi presiden mah jadi aja. Wah, gimana dong nanti umat Islam? Boleh jadi umat Islam di Amerika sekarang lebih banyak berlindungnya ke Allah, lebih banyak zikirnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak memohon pertolongan Allah, lebih sungguh-sungguh. Ya seperti umat Islam di Indonesia kan oleh Allah diciptakan. Ngomong-ngomong, Mas Basuki Ahok itu ciptaan siapa? Yakin? Yang benar. Iya, harus sampai ke sana. Ahok Tionghoa itu bukan keinginannya, itu adalah ketetapan Allah, tidak memilih. Jadi kita tidak boleh sentimen kepada etnis, karena itu bukan memilih. Kalau adik-adiknya Ahok, ayo, ya mungkin ya. Kalau saya takdirnya adiknya Ahok, kalau kakak kan Ahok, kalau adik Dehok, benar ya? Saya berarti Tionghoa sekarang. Enggak, saya enggak milih, benar? Sebagaimana kita jadi orang Sunda. Jadi lihat kejadian, oh Pak Ahok ini ciptaan Allah. Ahok Tionghoa, oh ini ketentuan Allah. Ahok non Islam, emang itu pilihannya, ya, dan tidak ada masalah bagi kita. Tapi ini ngomong gak enak, kok ini ladang amal bagi kita untuk ngerasakan, ngukur hati. Tapi ya kita bisa belajar, oh kalau itu ngomong jelek, saya nggak boleh ngomong jelek. Nanti kalau itu ngomong jelek, kita ngomong jelek, jadi nggak ada bedanya, ya. Pelajaran apa yang Allah takdirkan lewat kejadian ini? Itu bermanfaat bagi kita. Oh, umat Islam sekarang bisa bersatu setidaknya dalam hal ini. Oh, ini hikmah lainnya. Jadi dibalik rasa kecewa dengan perkataannya, kita tetap harus melihat bagaimana ini sebuah skenario Allah yang banyak hikmahnya. Benar? Saudara udah pernah mendoakan belum itu Pak Ahok? Doakan ya. Udah pernah belum? Belum, makanya melongo gitu. Doakan, saya mendoakan. Tapi nggak boleh diomongin ya. Doakan habis tahajud, ya Allah beri hidayah. Kan bagus tuh kalau Pak Ahok tiba-tiba berbicara,
Saya sadar bahwa saya sudah menjadikan Indonesia jadi hiruk pikuk begini karena ambisi saya jadi gubernur dan ambisi saya jadi presiden. Padahal kalau saya tafakuri akhlak saya masih jauh dari seseorang yang layak jadi teladan. Oleh karena ini dengan penuh kejernihan hati saya mengundurkan diri dari calon kandidat gubernur Jakarta. Tuh kan lebih adem ya. Kepada para pengacara, tidak usah repot-repot membela saya. Saya sadar saya sudah salah dan membuat keributan. Kasihan polisi, tentara, rakyat, pemerintah jadi riweuh gara-gara saya. Saya harus menebus kesalahan saya ini. Pak Hakim, silakan hukum saya seadil-adilnya. Saya akan menikmati di penjara sebagai jalan perbaikan diri saya. Aduh, manis hadirin ya. Benar? Coba adem enggak? Di dalam penjara. Sesudah saya tafakuri, saya simak beberapa ceramah para ulama. Juga saya dengar pernyataan dari A'agim. Maaf, ke film dikit hadirin. Entah bagaimana hati saya tergerak untuk mempelajari Islam. Islam itu indah rasanya. Saya sudah saksikan 2,3 juta umat Islam berkumpul. Di dunia ini tidak ada demo yang terluka, tapi aman, indah. Inilah umat rahmatan lil alamin. Saya akan berikrar syahadat. Aduh, damai. Saya menjadi Islam bukan karena takut, bukan karena ingin dipuji orang, karena saya sadar belum tentu saya panjang umur. Saya ingin menikmati hidup ini sebagai muslim yang soleh. Aduh, kenapa saudara bengong? Kan bagus begitu. Kira-kira demonya gimana kita kan? Demo syukuran paling. Betul? Indonesia akur. Coba agendakan 3 doa itu ya. Kalau diperek-perek oleh banyak, kalau semua orang pada ngedoakan, mudah-mudahan kalau doanya tulus, sehingga Indonesia tidak gonjang-ganjing lagi. Kasihan banyak pihak yang menjadi repot dengan urusan ini, termasuk saya ya. Halo, didatengin ini itu, dikejar-kejar wartawan, pada siapa daku. Itu merendah sambil mengangkat hadirin. Baik, itulah hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa segalanya ada dalam genggaman Allah. Bukan hanya kita, tapi orang lain juga, termasuk makhluk-makhluk, kuman, bakteri, nyamuk, semuanya diurus oleh Allah. Bayangkan burung segitu banyaknya beranak, nggak ketuker itu anaknya. Betul? Pernah lihat di sebuah pantai burung begitu banyak? Enggak tuh, diatur oleh Allah. Harusnya kan suami burung juga ya, mana istri saya mirip begini, apalagi zebra belangnya sama. Mana pun bojo ya kan, tenang. Masya Allah, makanya kalau lihat TV itu coba lihat yang nggak pada pakai pakaian tuh ya, dunia binatang. Aduh, itu takjub. Jadi kalau mata lihat TV itu, hati itu lihat ini kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menghidupkan, mencukupi, membuat mereka menikah, melahirkan, punya anak, menyusui, punya kasih sayang, menjaga, melindungi. Aduh, itu dramatis sekali. Ada di Instagram kemarin, lihat di Instagram atau di ini follow ya. Ini bukan promosi hadirin, tapi gimana lah gitu kalau nggak follow. Itu bebek pak, bebek di atas batu banyak makanannya, dipatuk oleh bebek, dikasihin, disuapkan ke ikan-ikan yang dibawa. Ikan kan nggak bisa naik pak, dimasukin gigi itu. Masya Allah, itu bukan kebetulan, itu yang milem juga takdir Allah. Kita bisa melihat, ada yang waktu itu lihat di sebuah
sabana gitu. Gajah adiknya ini yang lahir ini nggak bisa jalan, ditunggui oleh kakaknya, dijaga walaupun kafilahnya pergi, ibunya kakaknya tuh nungguin, ibunya pergi kakaknya ngedorong-dorong. Dari mana ini kasih sayang ini? Ini Allah tunjukkan, Allah datangkan kameramen ke sana supaya kita bisa lihat. Kadang ada kameramen nyelam, kita bisa lihat lautan. Allah yang mendatangkan kameramen ke sana supaya kita bisa lihat kebesaran Allah yang ada di lautan. Terbang ke angkasa, Allah buat orang ke sana supaya kita nambah iman ke sana. Rugi kalau kita melihat semua ini tidak nambah keyakinan kita, karena ini Al-Qayyumnya Allah. Allah yang menguasai, mengelola, mengurus semesta ini terus menerus. Nah hadirin sekalian, begitu sudah habis waktunya. Mana tamu kita? Sudah sempat hadir? Masih di jalan? Mana? Pak, ayo atuh kita ngobrol di sini. Itu Pananan. Mohon Pak. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita kedatangan tamu Kang Emil, sekarang kedatangan tamu Kang Nanan. Kang Nana ya Pak. Ini adalah Wakapolda ya. Ayo bisa mau ngobrol di sini. Ya, kenalan dulu atuh. Hadirin, mari naik Pak. Oh ya, ini Pak. Kenalan atuh Pak Nana, punten. Ya. Ya, silakan. Ya. Langsung kan? Ya, mangga. Mana yang enak? So, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agim dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendaknya pada malam ini gitu ya, khususnya saya selaku Wakapolda baru di Jawa Barat gitu. Ya, berkesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Kebetulan saya dapat rubah dinas rupanya di bawah Pak. Rupanya masih di wilayah Gegerkalong gitu. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya terus terang masih baru menjabat di Wakapolda Jawa Barat, dan pada ya alhamdulillah ini mungkin baru pertama Pak saya berdinas di Jawa Barat. Sebelumnya saya lulusan dari Akademi Kepolisian itu tahun 88. Saya melanglang buana, jadi di Jawa, di luar Jawa, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Mabes Polri. Selama ini belum bisa Pak, selama ini kok susah sekali saya pengen masuk ke kampung sendiri kan itu. Ya alhamdulillah ini saya udah hampir 2 bulan lebih lah itu menjabat sebagai Wakapolda. Pada saat Wakapolda inilah saya mendapatkan hidayah gitu ya. Hidayah untuk menjadi Wakapolda di Jawa Barat. Namanya sudah banget sebenarnya Pak. Nana Sujana ya. Nana Sujana kebetulan ibu dari Kuningan, bapak Cirebon. Jadi saya dari kecil memang di Cirebon, mulai SD, SMP, SMA. Lulus SMA langsung mendaftar ke, waktu itu masih Akabri Kepolisian, dan alhamdulillah ya sampai saat ini setelah kurang lebih 30 tahun berdinas di kepolisian, saya saat ini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi ya. Ya, ini suatu kebanggaan. Alhamdulillah saya bisa akhirnya bisa masuk di wilayah Jawa Barat.
Ya tentunya dengan tugas saya sebagai Wakapolda Jawa Barat, ya harapan saya pun ya di samping ketemu ini dalam rangka untuk silaturahmi ya, dan ya harapan kita juga ke depan ya untuk istilahnya ada istilah antara ulama dengan umaro ini harus bersama-sama, harus saling seiring sauyunan gitu kan, untuk bersama-sama untuk membawa istilahnya dalam arti membawa masyarakat Jawa Barat ini kan gitu kan untuk ke depan menjadi lebih baik kan gitu, khususnya ya tentunya ya baik khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian juga ya tentunya kita sebagai orang muslim juga untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini sekedar perkenalan kepada iya betul. Mohon karena ya, jadi waktu itu dinas pertama itu saya di Jawa Tengah dan mendapat tugas pertama itu di Yogyakarta. Ya karena 6 tahun di sana akhirnya saya mendapatkan istri orang Jogja. Anak 2, yang satu masih SMP dan satu masih kelas 3 SMP dan yang satu kelas 4 SD. Itu yang bisa saya mungkin sebentar ini, tapi lain kali insya Allah gitu kan, insya Allah saya pun mungkin bisa bersilaturahmi kembali dengan para hadirin maupun hadirat di di masjid ini ya, amin. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan ya, tentunya ke depan kita berharap ya tentunya, dan saya selaku bisa dikatakan warga baru, mohon diterima oleh para hadirin dan hadirat sekalian gitu, sebagai warga Bandung gitu. Dan ini kebetulan saya juga sangat mensyukuri akhirnya saya bisa juga gitu kan untuk berdinas di istilahnya kampung sendiri lah gitu, Jawa Barat gitu. Nah ini saya pun dalam hal ini tentunya mohon dukungan dari AA dan seluruh hadirin sekalian. Semoga pelaksanaan tugas di Jawa Barat ini akan memberikan barokah gitu kan, barokah tentunya bagi kita semua kan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan. Mungkin insya Allah ke depan kita akan menjalin lebih dekat untuk silaturahmi dengan khususnya dengan di Ansarut Tauhid ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mang Nana ya. Alhamdulillah. Jadi gimana, mau diteruskan mendengar lagi atau silakan duduk di mana yang enak? Ya, mangga ya, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Bagaimana, diterima tidak? Sudah Pak, ijab kabul Pak, sah sekarang ya. Terima kasih Mang Nana. Saya jadi ingat dulu ada siapa? Pak Nanan tuh ya. Yang Wakapolri itu juga agak dekat, kalau ada apa-apa siap. Kopral Nanan siap menerima tugas gitu ya Pak. Alhamdulillah. Kalau kiai teh untungnya teh nggak ada pensiunnya. Semua istighfar dulu sebentar ya. Istighfar minimal 10 kali.
Dikit lagi. Memang diberikan amanah jadi polisi sekarang lagi rada riweuh ya Pak ya. Tapi saya melihatnya begini, ingat ya konsep kita kalau menghadapi masalah 3 semangat, masih ingat? 1 semangat bersaudara. Jadi kalau orang semangatnya semangat saudara, itu ada rasa sayang, ada ingin melindungi, ingin menjaga, ingin menghormati. Nah, kita harus melebarkan perasaan ini. Dan saudara itu ada saudara kandung dari keluarga, ada saudara seakidah umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Ada juga saudara sebangsa. Ini udah takdir, kita punya saudara dengan berbagai agama sebagai saudara sebangsa. Benar? Dan udah begini episodenya di Indonesia ini. Kita mayoritas, tapi ada juga yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan itu adalah mau tidak mau saudara sebangsa kita. Dan juga ada saudara seaki nini Adam dan Hawa. Kita juga bisa melihat bangsa lain sebagai sama-sama satu turunan Nabi Adam. Tidak usah kita menjadi benci karena beda negara. Enggak pesan mereka lahir di sana, benar? Sepanjang masih dalam koridor tidak mengganggu akidah, tidak merusak, tidak menzolimi, kita tidak boleh zolim kepada pihak manapun, walau beda agama, walau beda suku bangsa. Karena Islam benar-benar bersih dari perbuatan zolim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tolong bacakan. Ini penting digarisbawahi ya. Ini bukan karena ada Pak Manananya. Halo Pak. Ya. Ya, saya bicara ini waktu di ILC juga kan ini ya. Kita biasanya kalau lihat beda teh nalurinya tuh seperti lawan. Jadi di sini tuh cenderung mau mengalahkan, bahkan suka menyakiti. Enggak perlu begitu. Kalau makin beda jadi lawan, ini beda wajah, lawan semua ya. Beda partai lawan, beda suku lawan. Kapan bahagianya? Kalau setiap yang berbeda jadi lawan, benar? Silakan dibacakan Ustaz. Surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi setiap aksi damai itu benar-benar tidak boleh merugikan, tidak boleh zolim. Termasuk kepada saudara Ahok ini kita hanya minta keadilan, tidak minta lebih ya. Yang kedua, semangat
solusi. Jadi kalau hanya membahas masalah, itu mah udah paling gampang. Tapi jadi bagaimana nih solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, otak kita peres supaya kita sibuk mencari solusi, bukan mempermasalahkan masalah. Satu, semangat apa? Bersaudara. Ini kita sebangsa nih. Tentara sebangsa. Kalau sebel sama tentara jangan gitu. Saya bapaknya tentara. Saya anak prajurit, dibesarkan di tangsi seperti itu. Saya makan beras prajurit. Kan enggak. Jadi begini kan enggak jelek-jelek amat kan? Enggak bisa kita marah kepada prajurit. Kita sebel sama polisi. Lah, polisi anak siapa? Anak negeri ini juga. Toh ada yang kurang sependapat dengan beberapa hal, tidak boleh mengeneralisir. Kita bertindak proporsional, adil, benar? Tidak sependapat pasti ada dengan tentara, dengan polisi, dengan kiai, dengan berbagai elemen kita bisa berbeda pendapat. Tapi kalau kita merasa ini saudara senegeri nih kita, saudara sebangsa, berusaha menanamkan itu. Jadi enak, jadi lihatnya tuh nggak lihat mungkin perbedaan pendapat ya. Oh, saya juga sekarang lagi musim ya, didatengin ini itu diskusi tukar pikiran. Ada kalanya nggak sependapat, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kita merasa punya hak dengan pendapat sendiri, ya orang lain juga punya hak untuk punya pendapatnya, benar? Jadi kita nggak usah saling memaksakan. Hormati saja. Mari kita biasakan ngomong solusi, jangan hanya ngomong masalah. Setuju? Ini itu buahna hasem. Ini kudu murah. Itu udah jelas hasil, mau beli enggak gitu kan. Kan ada kata adik saya tuh yang dia beli kecewa. Saya beli 3 kilo asam semua, kata yang beli itu. Kata tukang dagang, ibu 3 kilo, saya 3 karung bu, gitu. Harus jelas solusinya hadirin. Seperti ada yang naik kereta, telat keretanya, telat datangnya, wah dikejar aja bertiga. Ini saya juga dengar cerita dari adik ya. Wah bertiga tuh lari ngejar kereta, akhirnya dapat tuh 2 tuh gantel. Wah pada bingung karena yang 2 ini yang ngantar hadirin. Nah ini kan masalah hadirin. Sedang yang mau naik keretanya ketinggalan. Jadi harus puguh lah hadirin ya. Kalau telat, siapa yang ketawanya kayak gitu? Harus jadi solusi ketawa tuh hadirin. Makanya solusinya gimana? Solusinya gimana? Jadi jangan ini masalahnya, tapi solusinya apa? Nah yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Jadi kita tuh nggak usah lah merasa paling hebat, merasa paling menang. Enak ya kalau kita bisa menang tapi orang lain tidak terpermalukan. Setuju tidak? Ada naluri, tidak usah kita merasa paling hebat, tapi kita jaga kehormatan orang, jaga harga diri orang. Itu kan bagian daripada sikap terhormat. Jangan sampai belah bambu, kita di atas yang lain diinjak. Sikap-sikap seperti ini kelihatannya akan bisa membuat kita makin dewasa. Permasalahan demi permasalahan makin bagus. Saya sudah tua hadirin ya. Sudah tua belum sih? Ya, terima kasih. Suka mikir, ingat nggak yang nanam pohon kurma itu sudah sepuh gini sambil gemetar tangannya. Kakek sedang apa? Kata khalifah. Nanam pohon kurma. Kakek udah tua nanam pohon kurma. Atau kurma tumbuh kakek meninggal. Kapan makan kurmanya kek? Jangan ngomong begitu. Bukankah kita sekarang menikmati kurma justru jasa orang-orang yang sudah mendahului kita?
Mikir men. Duh, mudah-mudahan saya nggak gitu-gitu amat kalau udah tua. Mikir men. Kebetulan khalifahnya ada khalifah memen nih. Khalifah bener. Oh bener juga. Bukankah saya menikmati apa yang ada ini adalah jerih payah orang-orang yang mendahului kita? Kenapa kita enggak mewariskan sesuatu yang terbaik bagi generasi sesudah kita? Benar itu si kakek pengawal. Ini kakek sudah menyadarkan saya. Ambil segepok dinar sini, 1 pundi, saya mau hadiahkan. Kakek sudah menyadarkan saya bahwa saya berjuang bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya harus berjuang untuk generasi sesudah saya. Kakek luar biasa. Terimalah kek, ini sebagai rasa syukur saya, 1 pundi dinar. Si kakek, alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah. Begitu hadirin. Mengerti enggak nih ketawa-ketawa teh? Jadi kita tuh jangan egois mikirin buat kita sekarang. Apa yang mau saya bawaan? Justru adalah kita berjuang tuh supaya generasi sesudah kita bisa menikmati sesuatu yang lebih baik dari kita. Maka kejadian demi kejadian tuh jangan membuat kita merasa menang, tapi kemenangan kita bisa mewariskan sesuatu yang terbaik. Itu sih kalau menurut pikiran saya. Mau ngapain sekarang ngebebaskan tanah wakaf di sana sini? Justru supaya ke depan sudah ada tempat yang lebih layak untuk pendidikan, untuk ibadah. Terus mau ngapain kita hidup kalau hanya buat kita sekarang? Jangan bikin emosi hadirin. Alhamdulillah. Pasti pada nanya kan, tanggal 2 berangkat atau tidak gitu. Udah sekarang dari mana-mana nanya. Jawabannya saya belum mengambil keputusan. Semuanya harus lengkap dulu, datanya benar, akurat, lengkap. Harus ditafakuri dengan baik dan didiskusikan dengan yang benar-benar bisa membawa manfaat sebaik-baiknya. Kalaupun nanti berangkat, itu tugas kita tidak jauh ya, hanya bagian bebersih saja. Maaf ya, kurang bonafit memang. Orang lain di depan, kita mah di belakang, sasapu hantem, nyolek gitu karena botol-botol bekas. Memang di film juga kurang wibawa grup kita mah. Kokore, aduh saya lihat santri 1.500 kemarin kita bersih-bersih itu. Karena sampah siapa yang mengutin kalau tidak diperbanyak. Jadi maaf ya, memang itu niat jihadnya bagian mengutin sampah supaya BRTT, apa BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Ulangi. Ya begitulah. Tadi Pak Gatot Panglima nelpon asar tuh, panjang cerita. Mau enggak nanti tanggal 30 November diadakan acara kebersamaan tanggal 30-nya di Bandung. Oh Pak, saya kalau membuat bangsa ini bisa lebih akur, saya mau. Apa saja yang membuat bangsa ini bisa semakin akur, makin dewasa, makin matang, mau. Karena pesantren dari dulu juga pilar untuk mempersatukan bangsa ini. Benar? Saudara baca perjuangan para kiai, perjuangan pesantren-pesantren, dan saya merasa Darut Tauhid serta pesantren lainnya harus menjadi benteng agar negara ini tetap kokoh. Tidak boleh negara ini pecah, demi Allah tidak boleh. Saya mau berjuang apa saja agar bangsa ini tidak pecah ya. Kalau nanti ada kegiatan saudara mau ikut, boleh ya, mau? Merah putih, ini bukan sembarangan nyari sorban merah ini hadirin. Logor-logor gak dianggap ya.
Nanti kalau jadi hari Rabu itu komandonya lewat radio ya. Mungkin di Gasibu, mungkin di lapangan Siliwangi, nggak usah lama, jam 7 sampai jam 9 udah cukup ya. Kita kumpul sama-sama pakai baju putih atau kerudung putih buat akhwat, dan nanti semua pakai merah putih. Nah, ini negeri kita, benar? Tahu merah putih hadisnya sahih loh hadirin. Di bukunya Profesor Mansur Surya Negara, bahwa Rasulullah tuh, tadi saya baca, sayang saya tidak bawa handphonenya, tentang merah putih ini adalah jelas sekali dalilnya Sahih Bukhari. Dan kita tuh dari merah putih loh. Dulu 9 bulan di perut ibu, lewat darah ibu merah, ke plasenta dan sebagainya, keluar gitu minum air susu ibu putih, mengalir dalam darahku. Gimana sih lagunya teh? Kita harus berjuang ya, supaya bangsa ini terhormat, utuh dalam naungan keberkahan. Sebetulnya yang paling penting dari kasus Ahok ini adalah kita bela Al-Quran dengan membuat kita jadi belajar Al-Quran lebih banyak. Saya khawatir kalau kita hanya berteriak bela Quran, tapi kita nggak pernah bisa baca Quran. Tidak ada waktu untuk baca Quran. Malah WA yang banyak. Bela WA namanya. Harus. Saya ngebayangkan gini ya. Wah, kalau dengan adanya kejadian Ahok ini, kita semua jadi senang membaca Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan Al-Quran. Baca yang tentang Nabi Musa. Nih salah satu ya, akhlak Quran. Saudara mau tahu? Kalau kita baca Quran, paham Quran, kita coba amalkan, wah bangsa ini bakal jadi bangsa yang hebat. Indah pasti akhlaknya, benar? Karena Rasulullah ketika ditanya ke Siti Aisyah, Rasulullah seperti apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang mendengungkan bela Quran itu artinya kita belajar, kita baca, kita praktekkan. Wah dahsyatnya negeri ini, benar? Pasti indah karena Al-Quran itu akan mengantarkan kita pada kemuliaan akhlak. Salah satunya ini, silakan baca Ustaz. Surat Toha ayat 43-44. Surat Toha ayat 43-44 tentang Fir'aun dan Nabi Musa serta Harun. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah berfirman, pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Bayangkan Fir'aun, makhluk durjana, menuhankan dirinya, tapi Musa dan Harun diperintahkannya berkata dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Fabima rahmati minallah. Satu lagi ayat. Tes. Surat Ali Imran ayat 100. Saudara terbayang tidak indahnya Al-Quran? Ya, silakan. Ali Imran 159. Ali Imran 149. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, ini kalau kepada saudara seakidah, fabima rahmati minallah lintalakum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar, berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sisimu. Coba hadirin, indah bukan? Otot kawat, balung besi, rehal boton, urat kabel, wajah bercahaya. Otot rembok, hati rinto katanya. Nggak usah begitu, hati lembut hadirin. Kita ini harus jadi makhluk halus. Halus tutur katanya, halus budi pekertinya, dan halus itulah kekuatan. Karena kalau kita kuat menahan diri, maka akan keluar kata terbaik. Kata-kata kasar, bengis, itu sebetulnya dari kelemahan diri kita, lemah mengendalikan amarah. Betul? Rasulullah SAW kata-katanya bersih, bagus, tapi powerful. Nah, mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang tergerak untuk membela Al-Quran, bisa di mana saja, dengan cara banyaklah belajar, dan kita coba praktekkan dalam kehidupan kita. Indah bukan? Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Kurangi bicara yang tidak ada manfaat, perbanyak istighfar, perbanyak hamdalah, perbanyak la ilaha illallah. Telah wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bunda Syamsinar, PMK Angkatan 5. PMK ini program masa keemasan. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan Ndud ini sahabat kita yang lumpuh sudah 30 tahun, tadi muntah darah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Memang ujian, lumpuh 30 tahun, kakaknya Isoh lumpuh sudah 35 tahun, ibu meninggal, sekarang diurus oleh ayahnya. Ayahnya juga sakit-sakitan. Masya Allah, semoga nanti dikumpulkan di sorga semuanya ya. Masya Allah. Terima kasih sahabat sekalian. Sambil kita mengumpulkan infak, maaf wakaf, kita sambil baca Quran dan tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. Mari baca Quran dan berwakaf hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ajmain. Mari kita beristighfar, lirih saja hadirin, karena Allah Maha dekat, Maha mendengar. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Sambil diingat dosa-dosa dan maksiat. Istighfar hadirin. Siapa tahu besok kita sudah mati. Siapkah hidup? Siapkah kita mati dengan lumuran dosa?
Astagfirullahaladzim. Istighfar sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran kotor yang pernah dijalani. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang masa lalunya kotor, yang pernah mendekati zina, Allah pasti melihat. Yang matanya kotor, yang pikirannya kotor, istighfar. Yang tubuhnya kotor, Allah pasti melihat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang sering zalim kepada orang tua, yang air susu dibalas air tuba. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Boleh jadi hidup kita kelam karena durhaka. Istighfar yang menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang jarang menyapa, yang kikir, yang membiarkan masa tua ibu bapaknya kesepian. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang selama ini berlumur maksiat, sering berulang-ulang melakukan maksiat, yang makan harta haram, makanan haram, minuman haram. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, istighfar yang sering tidak ridho kepada takdir Allah, yang sering berburuk sangka, yang jarang bersyukur, yang karunia Allah dipakai maksiat. Astagfirullah ya Karim. Astagfirullah ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikal salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Berikan kesungguhan agar sisa umur ini bisa menebus semua dosa. Cegah kami ya Allah dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari perbuatan dosa. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, menipu, memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus ya Allah. Jangan biarkan syahwat membuat kami berlumur maksiat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan doa-doa kami ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Hadirin doalah masing-masing, amin ya Allah. Doalah hadirin. Mudah-mudahan saat ini saat dikabulkan. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin.
Doakan para pemimpin di negeri ini. Doakan khusus para ulama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Tolonglah saudara kami yang teraniaya ya Allah, di bumi manapun Engkau pasti tahu ya Allah. Lindungi ya Allah, lindungi ya Allah. Jangan biarkan kezaliman merajalela ya Arhamar Rahimin ya Qahar. Tolonglah saudara kami di Myanmar, di Palestina, atau di penjuru bumi manapun, semuanya pasti Engkau tahu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Maaf hadirin, lewat 20 menit dari jam 9. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabatku sekalian.